Oke, saya mulai teman-teman semuanya. Suara saya terdengar? Terdengarku. Oke. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahannya, mohon izin untuk teman-teman bisa open cam sebagai bukti dokumentasi kita. Mohon izin Pak Iswan, jika bisa open cam, saya mohon juga open cam. Terima kasih. Oke, saya hitung ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kepada Pak Iswan selaku dosen praktisi pada program praktisi mengajar angkatan 3 ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk mulai malam hari ini sampai dengan 5 pertemuan ke depan, jadi 6 kali pertemuan kita akan kita lakukan proses pembelajaran dengan praktisi mengajar, di mana pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dari Pak Iswan, yang kebetulan beliau merupakan praktisi dari Kementerian apa Pak? Ngapunten. Dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kemdikbud ya teman-teman ya, Kemdikbud Dikti, kebetulan beliau sebagai data science di sana. Jadi untuk hal tersebut, untuk hari ini kita akan belajar dengan beliau dari mulai pukul 9 sampai dengan 2 jam ke depan. Mohon kerjasamanya untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau apa yang kurang dipahami, bisa disampaikan baik melalui chat room atau langsung raise hand. Untuk waktu dan tempatnya, monggo Pak Iswan, saya persilahkan. Sebentar Pak, saya jadikan host dulu Pak Nggih, karena sepertinya belum bisa share screen. Iya, belum bisa Bu. Ampun Bapak, monggo. Baik. Selamat malam. Mungkin saya panggilnya teman-teman semua ya. Selamat malam teman-teman semua, dari semua. Pada perkuliahan malam ini mungkin mohon maaf ya. Mungkin yang seharusnya kita jadwalkan, mungkin dijadwal dari perkuliahannya harusnya di 6:30 ya. Jadi saya minta dimundurkan sedikit di pukul 7 karena waktunya kalau dari saya sendiri itu agak mepet karena waktu pulang kantor takutnya belum sampai di rumah. Jadi takut masih di jalan dan belum sempat mengisi di pukul 6:30. Jadi saya minta untuk perpanjang diundur dikit ke pukul 7 ya. Mohon maaf mungkin agak malaman mungkin ya, sedikit selesainya di pukul 9 ya kalau nggak salah di jadwalnya. Sekitar 2 jam. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin slide saya sudah tampil ya. Tadi sudah disampaikan oleh dosennya dari mungkin ke depannya nanti kita akan ketemunya selama kurang lebih 6 pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan kedua ini nanti akan saya mengisi sampai ke pertemuan ke-7 ya kurang lebih selama 6 minggu ke depan. Selama ya benar 6 minggu ke depan. Nah, di pertemuan pertama ini mungkin ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan ya ke teman-teman semua, sharing sedikit terkait dengan bidang statistika mungkin yang kita gunakan khususnya di dalam dunia pekerjaan, mungkin kaitannya juga dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan mata kuliah di komputasi statistika. Nah, jadi sedikit mungkin profil singkat ya dari saya. Jadi mungkin sedikit sharing terkait dengan profil singkat dari
Bentar. Oke, udah tampil ya. Oke, jadi tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi memang saya saat ini bekerja di Kemendikbudristek, jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi di sana saya sebagai seorang data analis mungkin ya yang mungkin dari teman-teman semua tahu terkait dengan data pokok pendidikan ya ketika di sekolah. Nah, itu di sana saya bertugas untuk mengolah atau menganalisis atau mengelola terkait dengan data pokok pendidikan itu sendiri. Jadi mungkin selain dari data pokok pendidikan, mungkin kalau teman-teman tahu familiar dengan data pokok pendidikan atau Dapodik, ataupun dengan bantuan operasional sekolah atau BOS, nah itu adalah salah satu job desk saya di sana untuk mengelola atau mengolah terkait dengan data-data tersebut. Jadi ada banyak data-data yang saat ini ya yang mungkin dikelola khususnya dari segi pemerintahan ataupun dari segi mau pemerintahan ataupun swasta pastinya akan eh, saat ini tuh sangat mengandalkan atau menggunakan yang namanya data karena saat ini kita sudah masuk di era digital ya yang dimana di era ini data itu sangat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk khususnya dalam dari segi pemerintahan itu sangat bermanfaat pada pengambilan kebijakan. Nah, jadi ini sedikit terkait dengan profil singkat saya. Jadi nama saya Iswan Ahlan Setiawan. Mungkin kalau teman-teman mau uh, sedikit kontak ke saya mungkin bisa melalui email ataupun di Linked ya. Di sini juga saya share terkait dengan di ID Linked saya, kemudian ini sedikit terkait dengan CV saya. Jadi kemudian background saya itu dari kebetulan juga dari pendidikan matematika. Kalau teman-teman tahu dari UNM, Universitas Negeri Makassar. Kemudian S2 saya dari IPB, Institut Pertanian Bogor di jurusan atau prodi Statistika Terapan. Jadi background saya itu dari statistik, dari statistik. Saat ini juga bekerja di bidang IT, khususnya di bagian statistik atau pengolahan data. Nah, itu mungkin sedikit ya pengenalan terkait dengan profil singkat saya. Oke, mungkin lanjut. Jadi nanti, sorry, mungkin untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan bahas terkait dengan struktur dasar algoritma. Jadi untuk materi pertama ini nanti kita akan belajar apa sih terkait apa sih struktur yang biasanya kita gunakan atau beberapa jenis struktur dasar dalam algoritma pemrograman ataupun algoritma-algoritma yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah komputasi ataupun pengambilan alur-alur dari pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, baik, ini saya kutip sedikit ya, sedikit informasi saja. Mohon maaf, mungkin ada background sedikit. Tunggu 1 menit ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi, ini mungkin sedikit informasi saja ya, teman-teman. Jadi, ini saya kutip dari databooks, dari databooks.katadata.co.id. Jadi, saat ini ada 10 bidang pekerjaan mungkin yang memiliki gaji tertinggi menurut industri dan level pekerjaan. Jadi, salah satunya itu yang paling tinggi adalah terkait dengan komputer dan teknologi informasi, di mana di dalamnya mungkin terkait dengan pemrograman ataupun terkait dengan bidang dari data, di mana ada data scientist ataupun data analis. Jadi saat ini tuh pasar dari statistik sendiri itu khususnya di data science ataupun data analis itu sangat-sangat besar di dalam dunia pekerjaan saat ini. Jadi mungkin ini dari teman-teman dari jurusan statistik kan ya? Kalau nggak salah informasinya dari jurusan statistik itu mungkin cukup
harus mengasah nih skillnya terkait dengan komputer ataupun IT khususnya di bidang data analis ataupun data scientist. Jadi ini mungkin saya kutip dari Databox ya terkait 10 pekerjaan tertinggi dengan gaji tertinggi dengan rate tertinggi di tahun 2022. Nah, selanjutnya ini proyeksi lapangan pekerjaan juga. Jadi ini ada sekilas terkait dengan proyeksi lapangan pekerjaan sampai tahun 2025. Ini kalau kita lihat ya sampai tahun 2025 pun itu terkait dengan data ini masih sangat dibutuhkan nih. Ada sekitar 23 juta ataupun 20 juta lapangan pekerjaan yang akan menggunakan bidang akan berkaitan dengan bidang data. Jadi sampai 2025 ke depan pun ini berdasarkan data proyeksi sama dari katadata.co.id juga mengatakan bahwa yang paling tinggi itu adalah dari segi software development yang mungkin kita tahu di bidang IT yang khususnya di pengembangan aplikasi, kemudian ada terkait dengan bidang data dan juga terkait dengan keamanan data. Nah, ini sekilas informasi saja. Nah, kemudian skill-skills apa saja sih yang biasanya digunakan di dalam bidang IT sendiri. Jadi mungkin ini adalah beberapa tools ya yang biasanya kita gunakan. Nah, ini untuk di data science sendiri, mungkin teman-teman kalau dari informasi yang saya terima biasanya menggunakan software R Studio ya, atau R Programming ya. Nah, ini juga merupakan salah satu tools data science tools yang mungkin juga banyak digunakan oleh beberapa perusahaan ataupun beberapa di kementerian pun atau pemerintahan yang menggunakan tools-tools ini untuk mengolah atau menganalisis atau membuat model dari sebuah data yang akan diolah. Nah, ini beberapa toolsnya dari ada R Programming, kemudian ada ggplot. Di dalam R Programming ini ada semacam package untuk membuat visualisasi. Nanti mungkin kita akan ekspor lebih lanjut. Kemudian ada Python juga, ada Jupyter, kemudian ada Spark dan juga ada SAS. Nah, ini adalah beberapa tools mungkin kalau teman-teman tertarik nih dengan bidang data science nantinya mungkin akan bertemu dengan beberapa tools ini. Nantinya mungkin teman-teman harus mengasah skill di bidang-bidang atau tools-tools yang ada di slide ini mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan skillnya sendiri, skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist ya. Nah, ini beberapa dari hasil survei juga menyatakan bahwa yang pertama itu terkait dengan programmingnya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik dengan data science nantinya ya bukan hanya statistiknya saja yang diperlukan, tapi di bidang IT itu terkait dengan programmingnya juga. Makanya salah satunya itu yang perlu diperkuat adalah terkait dengan bagaimana kita mengasah skill-skill programming kita. Kemudian baru masuk ke skill statistik, kemudian lanjut ke machine learning yang mungkin teman-teman juga sering dengar. Ada machine learning, ada data cleaning dan processing, ada visualisasi sampai kepada ada Microsoft Excel dan yang lainnya di sini. Jadi ini adalah beberapa skills ataupun tools yang mungkin biasanya kita gunakan di dalam pengolahan ataupun membuat model dalam data scientist sebagai seorang data scientist. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin tertarik mungkin silahkan diekspor lebih lanjut terkait dengan tools-tools ini, silahkan. Nah, ini sekadar informasi saja pengantar di awal teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan algoritma. Jadi, sebelum kita masuk ke poin intinya, jadi pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya algoritma itu? Atau dasar-dasar algoritma apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Nah, kalau teman-teman mungkin sering pernah browsing ataupun pernah melihat di Google atau dimanapun mungkin akan familiar ya dengan flow chart seperti ini. Jadi ini adalah flow chart yang biasanya digunakan oleh programmer ya ataupun untuk programmer itu untuk membuat sebuah program. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus mengerti nih atau flow-nya. Kita harus membuat langkah-langkah untuk dalam membuat sebuah program. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hasilkan, dan input apa yang kita perlukan. Jadi di dalam algoritma itu nantinya pasti akan mengandung yang namanya input dan
output. Jadi ada input dan outputnya. Jadi kita yang perlu diidentifikasi yang pertama apa yang perlu kita inputkan. Jadi yang perlu kita peroleh informasinya apa, kemudian dari informasi ini apa yang akan kita hasilkan. Jadi itu sebenarnya inti dari membuat sebuah algoritma. Jadi nah untuk mencapai output ini berdasarkan input yang ada, flow-nya itu atau langkah-langkahnya itu apa yang harus kita lakukan. Nah itulah yang disebut sebagai algoritma. Jadi algoritma itu adalah sebuah atau sekumpulan langkah-langkah atau step by step instruction. Jadi sekumpulan step atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah tugas atau sebuah step ya atau sebuah tujuan. Nah, jadi di dalam algoritma ini nantinya teman-teman akan melihat atau bertemu dengan beberapa karakteristik dari algoritma itu sendiri. Jadi yang pertama ada yang namanya ada sequence atau urutan, kemudian ada selection atau percabangan, mungkin yang sering kita dengar, atau iterasi atau yang disebut juga mungkin dengan loopingnya atau pengulangan seperti itu. Jadi nantinya kita akan belajar ketiga jenis algoritma ini, bagaimana membuat algoritma dengan sequence, kemudian ada selection, dan juga ada iterasi atau looping. Nah, jadi itu sih intinya sebenarnya algoritma. Jadi algoritma itu adalah bagaimana menghasilkan bagaimana membuat sebuah langkah-langkah berdasarkan input yang kita peroleh untuk input yang kita miliki untuk mencapai sebuah outputnya. Jadi apa step-stepnya yang perlu kita buat agar bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, ini contohnya, contoh sederhananya. Jadi ini adalah contoh sebuah algoritma sederhana yang mungkin sering kita lakukan ya bagi teman-teman mungkin yang kondisinya saat ini ngekos, pasti akan sering yang namanya masak Indomie ya. Nah, mungkin itu yang sering sangat familiar mungkin bagi teman-teman. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita harus merebus airnya dulu nih. Merebus air sampai mendidih, kemudian masukkan minyak ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian baru kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan bumbu ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, langkah-langkah inilah yang kita lakukan, yang kita sebut sebagai sebuah algoritma bagaimana menghasilkan sebuah mie yang sudah matang atau sudah siap makan, seperti itu. Jadi intinya adalah step-step ini yang kita harus lakukan, kita buat sebuah algoritma. Nah, apa yang terjadi kalau satu stepnya itu kita lewatin? Jadinya kan minyak nggak akan bisa jadi seperti yang kita inginkan. Ataupun misalkan waktu memasaknya itu kita masaknya itu terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, kalau terlalu lama mungkin jadinya minyak bisa jadi mengembang atau kalau misalkan kurang jadinya kurang matang gitu. Kalau misalkan terlalu cepat. Jadi dalam sebuah prosedur ini itu kita harus harus ada proses yang harus kita ikuti. Jadi kalau misalkan prosesnya ini tidak kita ikuti, maka pastinya hasilnya akan tidak sesuai dengan yang kita sudah kita rancang atau kita inginkan, seperti itu. Jadi ini contoh step sederhana aja dari sebuah algoritma. Nah, contoh lainnya. Ini contoh lain, mungkin teman-teman ya kalau misalkan mau ke kampus pasti sering ya kadang-kadang pesan yang namanya aplikasi ya, Gojek atau Grab ya, mungkin aplikasi Jo ataupun aplikasi yang lain mungkin yang untuk memesan ojek online. Nah pastinya ataupun kita juga kadang menggunakan Google Map ya untuk misalkan pergi ke kampus. Nah, di dalam aplikasi ini pun itu ada pasti akan menggunakan sebuah algoritma. Jadi ketika kita menentukan titik awal, kemudian kita menentukan titik tujuan, misalkan ingin ke kampus, maka di dalam algoritma Google Map ini pasti akan akan mencari alternatif-alternatif untuk mencapai kampus. Kemudian dari alternatif itu akan ditentukan mana yang waktunya paling singkat ataupun jaraknya paling dekat. Nah, seperti itu. Jadi ini algoritma-algoritma ini digunakan uh, untuk membuat sebuah program ataupun aplikasi yang biasanya digunakan untuk menggantikan fungsi dari
mungkin bisa mempercepat proses yang biasanya dilakukan oleh manusia, nantinya akan dibuat sebuah program untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi langsung dilakukan oleh program dengan algoritma yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi tadi terkait dengan bagaimana merebus mie, kemudian ini juga terkait dengan dari penentuan apa namanya jalur-jalur dari algoritma Google Maps misalkan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi mungkin pada pertemuan kali ini kita akan fokus bagaimana untuk mempelajari 3 jenis algoritma pemrograman. Jadi ada 3 jenis algoritma pemrograman yang ada, misalkan yang pertama itu adalah terkait dengan sequence atau urutan. Yang namanya sequence artinya algoritma ini tuh berbasis pada urutan. Jadi ada urutan yang harus kita lakukan untuk mencapai yang tadi hasilnya. Contoh yang tadi ketika merebus Indomie. Jadi urutannya itu harus sama, harus persis sama dengan yang kita tentukan. Jadi pertama kita rebus air dulu, kemudian masukkan Indominya, kemudian baru dituang ke dalam wadahnya. Nah, bagaimana kalau proses itu dibalik? Maka pastinya hasilnya nggak akan jadi Indomie. Nah, misalkan kita misalkan masukkan dulu minyak, baru merebus airnya seperti itu, maka itu kan prosesnya akan beda dengan langkah yang sudah kita tentukan. Nah, itu kalau di sequence itu dia prosesnya itu harus berurutan. Jadi proses 1 dulu, baru ke proses 2, kemudian setelah proses 2 baru ke proses ketiga. Jadi itu adalah sebuah alur yang digunakan di dalam proses algoritma sequences. Nah, kemudian yang kedua ada namanya selection. Nah, namanya selection atau percabangan. Jadi di sini selection ini itu kita menggunakan fungsi logika mungkin ya, atau mungkin percabangan itu yang dimaksud adalah ketika satu kriteria terpenuhi, maka dia akan ke proses yang satunya. Namun ketika tidak terpenuhi, maka itu akan mengulang ke proses ataupun ke proses yang lain seperti itu. Jadi ada semacam percabangan. Misalkan di sini ada sebuah perintah, kemudian ketika ini terpenuhi maka kita akan ke proses kedua. Ketika dia tidak terpenuhi maka kita akan ke proses ketiga. Nah, itulah yang disebut percabangan. Jadi stepnya itu tidak lurus, tidak seperti yang sequence. Sequence itu kan tadi prosesnya adalah kita dari proses 1, 2, 3, 4 sampai ke terakhir. Nah, kalau di sequence sendiri itu ada percabangan. Jadi bisa jadi dari 1 ketika itu terpenuhi maka dia akan kedua, ketika tidak terpenuhi maka dia akan langsung ketiga. Nah, itu adalah proses yang namanya disebut dengan selection. Nah, kemudian ada looping atau loops atau tadi mungkin kita bisa katakan sebagai iteration. Nah, di loops ini sendiri itu adalah proses di mana sebuah algoritma itu dilakukan secara berulang. Nah, jadi ada proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai dengan kondisi yang kita tentukan. Misalkan dia akan berhenti ketika kita menentukan sebuah kondisi di mana dia akan berhenti. Jadi proses looping ini adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti itu. Nanti mungkin untuk contohnya bisa selanjutnya akan dijelaskan. Nah, ini contoh untuk sequence ya tadi. Jadi di sequence ini adalah berupa urutan dari sebuah aksi atau action untuk yang digunakan dalam sebuah proses ya. Jadi contohnya di sini ketika ini contoh mungkin ya, ketika beraktivitas sehari-hari mungkin sebelum berangkat ke kampus mungkin yang pertama pastinya ada alarm yang bunyi, kemudian teman-teman bangun untuk misalkan minum air putih, kemudian kemudian untuk selanjutnya adalah mandi, kemudian sarapan, baru untuk berangkat kerja. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan sequence. Jadi ini berurutan. Ini yang proses yang pertama, baru kita lakukan proses yang kedua, kemudian proses ketiga, dan kemudian proses yang keempat. Jadi ini adalah proses yang disebut sebagai urutan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah dari aksi yang pertama atau proses yang pertama, kemudian lanjut ke proses kedua, kemudian lanjut ke proses yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai algoritma dari sequence atau urutan. Nah,
ini contohnya mungkin bagi teman-teman mungkin sebelumnya saya pengen tanya dulu nih teman-teman. Untuk R-nya udah pada pakai semua kan ya? Ada yang belum Sud- install R? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah. Oke. Mungkin bisa sambil kita coba ya untuk yang algoritmanya ini ya. Untuk R-nya sendiri, teman-teman biasanya pakai yang sering sudah banyak yang explore terkait dengan R nggak ya? Package yang sudah sering dipakai tuh package apa aja ya? Ada yang bisa bantu jawab dulu? Atau masih sebatas langsung menggunakan R-nya saja untuk operasi-operasi sederhana? Atau ada yang misalkan pakai package-nya misalkan dari regresi ataupun dari misalkan dari dplyr ataupun dari ggplot yang tadi sudah ada belum? Iya Pak, biasanya pakai diplir, tidyverse, Oke, ggplot. oke, berarti saya anggap udah pada paham ya terkait dengan R ya. Jadi untuk dasar-dasarnya mungkin kita nggak perlu terlalu eksplor ya. Oke, thank you. Nah, mungkin kita langsung coba saja ya untuk algoritma ini di R. Sorry, saya coba pindah share screen-nya. Oke. Nah, sekarang mungkin yang terkait dengan algoritma. Sorry. Oke. Oh, dia berubah ya. Sorry, saya setting dulu. Oke, kita coba buat algoritmanya. Jadi untuk sequence sendiri, jadi yang pertama mungkin misalkan tadi ya algoritma untuk menghitung luas segitiga. Jadi contohnya di sini nih, uh, untuk membuat sebuah segitiga, nah algoritma untuk yang digunakan, yang pertama kan kita pertama ya pasti mulai ya, kemudian uh, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah inputnya adalah kita butuh yang namanya alasnya, informasi terkait dengan alas. Kemudian setelah input alas, kemudian kita masuk ke proses input tinggi. Kemudian setelah ada input tinggi, barulah kita bisa menghitung yang namanya luas segitiga. Nah, luas segitiga ini akan dihitung dengan menggunakan alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya akan ditampilkan luasnya. Jadi ada proses algoritma sequence untuk menentukan luas dari sebuah segitiga. Nah, mungkin langsung saja kita ambil, kita contohkan ya. Nah, misalkan kita punya yang namanya tinggi. Tadi kita butuh tinggi segitiga. Misalkan kita punya tinggi segitiganya itu adalah 5. Kemudian alasnya adalah misalkan eh, misalkan 4. Nah, kita bisa menentukan luas segitiganya itu adalah dengan yaitu alas alas dikali tinggi per 2. Nah, ini kalau kita running nantinya akan menghasilkan seperti ini. Sorry. Kemudian dari sini setelah itu kita kita print atau cetak tampilkan hasilnya.
yaitu kita bisa menggunakan cat ataupun paste. Jadi bebas saja. Kita di sini kita menggunakan cat saja. Kemudian kita luas segitiga adalah misalkan. Kemudian di sini kita tampilkan luasnya. Kemudian kita kasih pisah itu new line-nya. New line biar langsung ke bawah hasilnya. New line itu seperti ini. Nah, kalau kita running nanti akan muncul di output di bawahnya di konsolnya itu tingginya 5, alasnya 4. Kalau kita hitung luasnya, luas segitiganya adalah 10. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh algoritma sederhana. Jadi untuk menghitung luas segitiga. Nah, misalkan di sini juga kita bisa custom ya, teman-teman mungkin kalau misalkan inputannya itu kita bisa memasukkan inputan sendiri nih. Misalkan kita buat inputan itu numerik. Jadi di sini tuh kita bisa buat inputan numerik, ada numerik, kemudian untuk membaca inputan dari misalkan user itu kita bisa menggunakan red line di sini di R. Kemudian kita berikan misalkan informasinya adalah masukkan tinggi segitiga 3, kemudian titik 2. Nah, kemudian ini kita bisa copy. Kita copy di bawahnya di alas. Masukkan misalkan alas segitiga. Nah, kalau kita running, ya, jadi teman-teman bisa runningnya bisa di blog, kemudian pencet running, ataupun di search langsung bisa ya. Jadi kalau kita pencet searchnya ini langsung satu file ini di running. Nah, nanti akan muncul nih, masukkan tinggi segitiga. Tingginya misalkan tadi, misalkan kita inputkan 10, kemudian untuk alasnya misalkan ada 5, nanti akan muncul outputnya itu adalah luas segitiganya adalah 25, seperti itu. Jadi kita bisa buat seperti ini juga. Jadi kita kalau mau yang statis tadi, kita masukkan langsung angkanya. Jadi kita ubah di sininya. Kemudian kalau kita mau berdasarkan inputan, kita bisa menggunakan hash numerik ini. Jadi nanti akan di konsolnya akan muncul inputan berapa nilainya. Jadi ini contohnya. Jadi contoh tadi, contoh lagi 4, kemudian ada 7. Nanti akan kehitung jumlah luas segitiganya adalah 14. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian misalkan contoh yang lain. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil coba juga ya di laptopnya masing-masing, sambil saya jelaskan juga. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung ditanyakan saja di raise hand mungkin ya di Zoom-nya. Oke, nah ini untuk menentukan luas segitiga. Nah, misalkan kita lanjut ke ini untuk menentukan, misalkan ini karena prosesnya kan kita cuman inputnya ada 2, prosesnya kita cuman proses satu proses saja. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita menentukan keliling dari sebuah persegi berdasarkan data yang kita punya adalah data luasnya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah input luasnya dulu, kemudian kita hitung sisinya berapa, kemudian kita hitung apa kelilingnya. Jadi dari hasil sisi ini kita hitung kelilingnya. Jadi ada 2 proses yang kita lakukan. Nah, caranya yang pertama, jadi di sini misalkan saya ubah langsung di sini saja ya. Misalkan kita butuh informasinya itu adalah tadi dari luas. Masukkan misalkan luas persegi. Nah, kemudian misalkan di sini pertama yang kita lakukan adalah kita cari sisinya. Sisi adalah kalau persegi berarti kita cari sisinya adalah akar dari luas tadi. Nah, kemudian kita sudah dapat sisinya. Sisinya berarti sekarang kita tinggal hitung keliling. Kelilingnya adalah sisi dikali 4. Nah, kemudian kita tampilkan. Jadi luas apa keliling persegi adalah
sama dengan keliling. Kalau kita running, contoh masukkan luas persegi. Misalkan luas perseginya adalah 25. Maka diperoleh kelilingnya adalah 20. Karena kalau luasnya berapa? Luasnya 25, dapat sisinya adalah 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, seperti itu. Ini sederhananya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita coba buat ke dalam program sederhana, jadi mungkin seperti ini prosesnya. Kalau misalkan lebih kompleks lagi, mungkin akan lebih banyak lagi nih sintaksnya. Jadi kita coba contohkan saja di program yang sederhana. Nah, seperti itu mungkin untuk yang dari algoritma dari apa namanya untuk sequence yang tadi. Nah, contoh lain misalkan kita mau hitung umur di sini. Saya berikan satu contoh lagi di sini. Misalkan kita mau hitung umur. Nah, dihitung umur itu kan kita butuh informasinya adalah tahun sekarang dan juga tahun lahir. Kemudian kita hitung umurnya itu berdasarkan umur sekarang, tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Jadi yang pertama berarti kita inputannya itu adalah tahun sekarang. Tahun sekarang itu berarti kita tinggal masukkan tahun sekarang, kemudian tahun lahir, atau TL misalkan. Masukkan tahun lahir, kemudian kita hitung usianya. Usianya adalah eh, tahun sekarang dikurang tahun lahir. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya itu berupa di sini coba usia saat ini adalah sini coba kita usia kemudian kita tambahkan lagi di belakangnya itu tahun. Nah, kalau kita sorry, running tahun sekarang 2023, misalkan tahun lahirnya misalkan 9 berapa? 2000 2000 atau jangan 2000, 1999, maka usianya saat ini adalah 24 tahun. Seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, itu mungkin contoh sederhana dari algoritma dari sequence sendiri. Nah, kita lanjut ke algoritma selanjutnya itu percabangan. Nah, di dalam percabangan di sini biasanya, jadi di dalam algoritma percabangan tadi, nah di sini contohnya berarti dalam algoritma percabangan itu adalah berupa yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi dalam algoritma percabangan itu kita akan menentukan prosesnya itu berupa memiliki percabangan atau misalkan tadi ketika satu kriteria terpenuhi maka dia akan ke proses 2, kemudian ketika dia tidak terpenuhi maka dia akan ke proses 3. Dia ada proses logik di dalamnya ataupun kita biasanya menggunakan fungsi logik berupa if ataupun fungsi yang lainnya. Jadi kita biasanya menggunakan fungsi if ya. Nah, contoh di sini sederhana ada contoh misalkan eh, kita akan misalkan ini mandi, terus kita mendapatkan pasta gigi kita itu habis. Nah, yang dilakukan adalah kita bisa mengambil misalkan apakah kita mempunyai persediaan untuk pasta gigi ini. Jadi pilihannya ketika kita punya persediaan, maka kita akan ambil yang sudah ada atau yang sudah kita simpan. Ketika tidak, maka kita akan misalkan keluar dulu untuk membeli pasta giginya ataupun nggak jadi mandi. Ya, itu kan ada beberapa keputusan yang harus dilakukan untuk membuat sebuah algoritma itu. Jadi itu adalah prosesnya. Jadi contohnya di sini misalkan, nah ini ada beberapa contoh ya, contoh sederhana algoritma dari selection. Jadi ada yang namanya algoritma selection untuk tunggal, kasus tunggal, kemudian ada ganda dan juga ada ini majemuk. Ini ada majemuk. Nah, kalau tunggal, misalkan kalau tunggal itu artinya kan dia cuma satu logik.
Nah, contohnya misalkan jika siswa memiliki nilai lebih dari 80, maka kita kategorikan bahwa siswa itu adalah berhasil. Cuman seperti itu. Jadi dia cuma ada satu logik di dalam algoritma ini. Ketika dia memiliki nilai lebih dari 80, maka dia berhasil. Cuman itu saja. Nah, kemudian kalau ganda itu ada tambahannya. Ketika dia memiliki nilai lebih dari 80 dan lebih kecil dari 100, maka kita anggap bahwa siswa itu berhasil. Tapi ketika selain itu, maka kita anggap siswa itu gagal. Jadi yang nilainya kurang dari 80 itu kita anggap sebagai siswa yang gagal. Jadi di sini ada dua keputusan. Bisa jadi dia berhasil atau bisa jadi dia gagal. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi uh, algoritma dari selection yang pada kasus ganda. Nah, kalau tadi tunggal, kita keputusannya cuma ada satu, dia berhasil atau nggak ada sama sekali. Ya, jadi yang kita ambil cuma yang berhasil, yaitu lebih dari 80. Nah, kalau ganda kita kategorikan mana yang berhasil dan mana yang gagal berdasarkan dari nilai yang tadi. Nah, kalau majemuk ini lebih dari, artinya kan lebih dari, ada banyak kriteria atau kategori. Nah, contohnya di sini, kalau misalkan nilainya 80 sampai 100, kita kategorikan kalau sebagai nilainya A, kemudian 60 sampai 79 itu B, kemudian ada 40 sampai 59 itu C, ada 0 sampai dengan 39 itu tidak lulus, atau yang lainnya itu adalah nilai yang diinputkan tidak sesuai. Misalkan ada yang menginputkan nilainya 1000. Nah, itu kan di luar dari range yang sudah kita tentukan. Jadi misalkan kita ingin menampilkan bahwa nilainya itu adalah nilai yang tidak sesuai. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita coba langsung praktekkan di ininya saja ya, di R-nya. Nah, contohnya misalkan kasus yang pertama. Ini saya bikin baru saja ya. Kasus yang pertama. Jika jika nilai lebih dari tadi 80, maka siswa tersebut berhasil. Nah, sekarang untuk membuat algoritmanya di R, jadi yang pertama kita tentukan dulu nilainya. Misalkan nilainya ini bisa tadi pakai statis ataupun misalkan inputan. Misalkan kita pakai statis, nilainya itu adalah misalkan 85. Nah, 85. Kita tentukan 85 ini dia berhasil atau apakah dia berhasil. Nah, contohnya itu pertama kita menggunakan fungsi if. If nilai lebih dari 80, kemudian di sini kita pakai kurung kurawat, kemudian kita print berhasil. Nah, kalau kita running, nah dia akan menghasilkan di sini berhasil ya, kan muncul kata berhasil. Nah, bagaimana kalau misalkan nilainya kurang dari 80? Nah, kalau kita running, dia nggak akan muncul apa-apa, karena yang ditampilkan di dalam fungsi if ini adalah fungsinya adalah jika di sini adalah kondisinya, maka yang di dalam sini adalah kondisi yang ditampilkan ketika uh, syarat ini terpenuhi. Karena syarat ini tadi lebih dari 80 terpenuhi, maka yang dilakukan adalah dia print atau mencetak nilai kata berhasil. Jadi yang tadi yang di awal ini fungsinya seperti itu. Nah, jika nilainya lebih dari 80, uh, maka yang dilakukan adalah tampilkan kata berhasil. Seperti itu. Karena kita punya nilainya 85, maka di sini kan nilainya true ya, atau benar ya. Karena 85 kan lebih besar daripada 80, maka akan muncul kata berhasil. Nah, bagaimana kalau yang 40 tadi? 40 ini kan tidak terpenuhi ya. 40 itu lebih kecil dari 80. Jadi tidak lebih besar dari 80. Maka proses ini itu tidak bisa dilakukan.
karena logika ini atau kondisi ini tidak terpenuhi atau dia false. Kalau di bahasa di R-nya itu dia akan menghasilkan nilai yang false, maka di sini tidak akan tampil apa-apa. Seperti itu. Misalkan lagi ada 1000. Apa yang terjadi kalau kita inputkan nilainya 1000, maka dia akan muncul kata berhasil juga. Karena di sini kita tidak batasi nilainya ini itu sampai dengan 100. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan validasi, misalkan kita mau tambahkan validasi, nilainya itu nggak boleh lebih dari 100. Nah, caranya kita tambahkan fungsi dan. Artinya kan dan ini ketika nilainya lebih dari 80 dan nilainya kurang dari 100, maka itu yang dikatakan sebagai kategori yang berhasil. Nanti kita tinggal tambahkan saja kalau fungsinya itu dan di R, berarti kita menggunakan dan 2 kali, kemudian nilai lebih kecil sama dengan 100. Kalau kita running, maka dia akan nggak ada yang tampil, yang tidak akan muncul kata berhasil karena dia di luar dari range yang kita tentukan. Di sini nilainya berarti dia false seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ubah ya logiknya, kita bukan menggunakan dan tapi menggunakan atau. Kalau kita menggunakan atau itu kita pakai sorry, kita pakai logik ini di apa sintaks ini di R. Nah, kalau kita running, nah, dia akan muncul kata berhasil. Karena kalau logik atau itu kan kalau ketika salah satunya terpenuhi, maka dia sudah dianggap true. Seperti itu. Ketika dia lebih dari 100, lebih dari 80, 1000 ini kan lebih dari 80. Maka dia akan menghasilkan kata mencetak atau akan melakukan proses ini, print kata berhasil. Seperti itu. Jadi kalau kita mau batasi, kita tadi menggunakan dan seperti ini. Nah, itu contoh sederhananya kalau untuk yang tunggal. Nah, sekarang kita misalkan ini untuk yang tunggal. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang ganda, percabangan ganda. Nah, percabangan ganda ini berarti kita pakai yang di atas saja. Jadi misalkan tadi dengan kasus yang sama, ketika nilainya lebih dari 80 dan kurang dari 100, itu berhasil. Selain itu kita anggap sebagai gagal. Nah, seperti itu. Maka fungsinya adalah if nilai lebih dari 80 dan nilainya lebih kecil dari 100, maka yang dilakukan adalah print berhasil. Nah, selain itu kita pakainya else. Selain itu apa yang dilakukan? Gagal. Print gagal. Nah, kita coba running. Kita masukkan dulu nih nilainya. Nilainya itu misalkan berapa? Misalkan 40 tadi. Nah, kalau kita runningnya yang ini saja ya. Jadi kita pilihnya yang run saja. Nah, dia akan muncul kata gagal. Jadi nilainya ini adalah dia nilainya gagal karena nilainya kurang dari 80. Kalau yang berhasil adalah yang dari 80 sampai dengan 100. Misal kita ubah misalkan di sini 95, maka dia akan muncul kata berhasil seperti itu. Nah, kalau kita ubah misalkan 100, 1000, sorry yang tadi, dia akan muncul gagal juga. Karena sebenarnya nilainya ini kan di luar dari range yang kita tentukan itu dari 80 sampai dengan 100. Jadi karena di sini kita menggunakan perintah selain itu, kita akan masukkan sebagai kategori dia gagal. Nah, bagaimana kalau misalkan yang nilai 1000 ini kita akan tampilkan nilainya itu tidak sesuai atau nilai yang diinputkan tidak sesuai. Nah, itu mungkin kita sudah masuk pada apa ya? Ya sebelum ke sana mungkin
ini karena ini masuk ke materi berikutnya, mungkin itu masuk di majemuk karena lebih dari dua. Nah, mungkin sebelum itu kita coba contoh lain. Jadi di sini misalkan kita ingin menampilkan apakah nilai ini, nilai yang kita inputkan ini dia ganjil atau genap. Misalkan seperti itu. Ini kan kita tadi kategorinya adalah dia berhasil atau gagal. Kalau berhasil itu kita kategorinya lebih dari 80 dan kurang dari 80. Nah, sekarang misalkan kita mau buat logik atau algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, pertama kita definisikan dulu nilainya, inputkan dulu nilainya berapa. Misalkan kita ngambil angka 5. Nah, angka 5 ini kita akan tentukan apakah dia ganjil atau genap. Maka yang dilakukan adalah, nah kita pakai if, kemudian kita masukkan kondisinya. Kondisinya adalah kita pakai nilai itu. Nah, kalau untuk menentukan ganjil atau genap, berarti kan kita biasanya menggunakan nilai apa ya? Ketika dibagi dengan dua dan dia memiliki sisa, maka dia akan dikata kategorikan sebagai kategori bilangan ganjil. Tapi ketika dibagi dua dan hasilnya sisanya nol, maka itu akan kita kategorikan sebagai kategori genap atau menggunakan operator modulus ya kalau nggak salah ya di matematika. Nah, di sini kita menggunakan di R itu kita bisa menggunakan persen. Persen 2 ini adalah operasi modulus tadi. Ketika ini hasilnya sama dengan 0 atau sisanya ini adalah 0, ini akan menghasilkan sisanya itu adalah 0, maka kita kategorikan bilangan itu, sorry, bilangan itu adalah tadi genap. Nah, kemudian selain itu kita print ganjil. Nah, kalau kita running, nah hasilnya adalah ganjil. Kalau kita ganti angkanya jadi 10, dia akan menghasilkan genap. Seperti itu. Jadi seperti ini untuk program sederhana bagaimana menentukan bilangan itu ganjil atau genap. Nah, sebenarnya algoritma ini itu pun bisa kita buat sederhana ya. Tapi itu mungkin bukan bagian dari apa namanya dari algoritma selection ini. Jadi di R itu juga kita mengenal namanya fungsi if else. If else ini juga bisa kita gunakan kalau misalkan kita hanya membuat dua kategori saja ataupun logiknya itu cuma ada dua, apakah dia ganjil atau dia genap. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan tadi untuk yang contoh lain, misalkan kita ngambil Y sama dengan 15. Kita mau tentukan apakah dia ganjil atau genap. Jadi perintahnya sama. Jadi kita bisa menggunakan if else. If else ini kemudian kondisinya itu adalah ini. Kondisinya kita copy. Sorry, karena kita tadi pakainya Y, kita ganti jadi Y. Y ini kita bagi dengan 2 dan menghasilkan sisa 0, maka kategorinya apa? Ketika dia sesuai dengan kriteria ini, maka dia adalah genap. Selain itu, dia adalah ganjil. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau kita running juga sama. 15 ini adalah ganjil, kalau 16 ini adalah genap. Jadi kita bisa menggunakan if ini, kemudian logiknya apa, kemudian perintahnya ketika dia logiknya kondisinya benar, kemudian selain itu kita print gagal atau kita menggunakan if else ini seperti ini. Jadi ini juga bisa salah satu alternatif yang bisa digunakan. Nah, seperti itu untuk yang
selection untuk kasus ganda. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus yang tadi yang majemuk? Nah, sekarang kita masuk ke yang majemuk. Majemuk. Nah, majemuk ini artinya kan ada sudah banyak kondisi ya, lebih dari 2 kondisi. Contohnya yang tadi, misalkan jika nilainya itu lebih, misalkan dari range 80, bisa bikin kayak ini. Saya seperti apa ya, komennya di itu nggak bisa. Kita misalkan kasih komen aja ya. Jika nilainya antara 80 sampai dengan 100, maka dia dapatnya adalah A. Kemudian kalau dia antara eh, misalkan 60 sampai dengan berapa? 79 atau 80 kurangnya. 80, maka dia B. Kemudian dari misalkan 40 sampai berapa? 60 kurang, maka dia C. Selanjutnya dari 0 sampai 40 kurang, maka dia tidak lolos, misalkan tidak lulus. Kemudian selain itu kita tambahkan perintah selain itu. Selain itu adalah nilai tidak sesuai. Nah, kita misalkan ingin membuat sebuah algoritma atau program untuk menentukan kategori nilai seperti ini. Nah, caranya yang pertama kita buat dulu inputan nilainya. Misalkan inputannya adalah nilai itu 57 misalkan. Nah, 57 ini nilai dia masuknya kategori apa? Nah, caranya yang pertama sama fungsinya if nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai kurang dari sama dengan 100, maka kita print A. Lain itu, jika ya, jadi perintahnya kalau untuk ke kondisi berikutnya kita menggunakan else if. Jadi pertama kita if untuk kondisi kategori yang pertama. Kalau nilainya 80 sampai dengan 100 kita menggunakan A. Kemudian else if kemudian sama, jadi nilai lebih besar dari sama dengan berapa tadi 60 dan nilai lebih kecil dari 80, maka dia print dia B. Selanjutnya jika nilainya itu lebih besar sama dengan 40 dan nilainya itu lebih kecil dari 60, maka dia E. Kemudian jika nilainya lebih besar sama dengan 0 dan nilainya itu lebih kecil daripada 40, maka dia
tidak lulus. Kemudian yang terakhir selain itu print nilai tidak sesuai. Nah, coba kita running. Apa yang terjadi, nilai 57 ini adalah nilainya C. Nah, contoh, misalkan kita masukkan 1, nilainya 1. Nilainya 1 adalah berarti nilainya tidak lulus. Atau misalkan 4, berapa yang tidak lulus? Misalkan 39. 39 ini nilainya tidak lulus. Nah, misalkan dia 85. 85 ini adalah nilainya A. Atau misalkan kita tadi inputkan 1000. 1000 ini berarti nilai tidak sesuai karena dia di luar dari ya lebih dari 100 seperti itu. Jadi ini adalah programnya sintaks sederhana untuk membuat algoritma bentukan nilai dari sebuah kategori dari sebuah nilai seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk selection. Jadi mungkin kita lanjut ke yang berikutnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya dulu atau kita lanjut saja dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Untuk berikutnya ini yang mungkin yang terakhir ya, yang untuk step berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan looping atau pengulangan. Jadi contoh di sini kita akan melakukan misalkan ketika kita memalu sebuah paku di dinding. Nah, kita akan melakukan hal ini secara berulang atau terus-menerus sampai kapan? Sampai pakunya ini benar-benar masuk ke dinding, ya seperti itu. Jadi ada sebuah proses yang kita lakukan secara berulang sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Jadi itulah yang disebut sebagai looping atau iterasi. Jadi kita melakukan beberapa kali dengan langkah yang sama sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Contohnya ketika kita memalu ini seperti ini. Jadi kita akan melakukan proses yang sama, kita palu terus secara terus-menerus sampai dengan pakunya ini akan secara seutuhnya akan masuk ke dinding seperti itu. Ini adalah proses dari sebuah looping. Dalam bahasa pemrograman juga dikenal sebagai looping di dalam bahasa pemrograman. Jadi proses ini dikenal sebagai looping. Nah, di dalam looping pun kita kenal sebuah 3 jenis looping di dalam R programming khususnya. Jadi yang pertama adalah namanya for loop, ada while loop dan juga ada repeat loop. Nah, kalau for loop itu sendiri di dalam R programming ataupun mungkin dari program yang lain itu biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan iterasi atau pengulangan itu dengan nilai yang sudah kita tentukan. Misalkan kita ingin melakukan pengulangan sampai ke 9 kali seperti itu. Misalkan tadi kita ingin memalu paku hanya sampai 9 kali pukul misalkan seperti itu. Jadi kita biasanya menggunakan namanya for loop, pengulangan. Pengulangan yang dibatasi kita sudah tahu. Jadi di sini digunakan ketika Anda tahu berapa kali iterasi akan dilakukan. Jadi kita biasanya menggunakan for loop ini ketika kita sudah tahu misalkan kita akan melakukan sebuah proses, misalkan teman-teman ketika punya sintaks untuk analisis data, misalkan untuk sebuah model, kita akan melakukan proses itu mengulang sampai misalkan dengan 100 kali. Nah, itu kita bisa menggunakan looping menggunakan for loop. Jadi kita sudah tentukan, kita sudah tahu batas sampai berapa kali kita akan melakukan perulangan. Nah, kemudian ada namanya while loop. Nah, while loop ini beda. Jadi while loop ini adalah digunakan ketika ingin melakukan iterasi selama suatu kondisi benar. Jadi selama kondisi yang kita tentukan itu masih sesuai atau masih sesuai dengan dengan kondisi yang kita tentukan, maka proses yang di while loop ini akan terus dilakukan. Jadi misalkan tadi saya akan memalu, saya akan terus melakukan misalkan
tadi contohnya ya, misalkan tadi memalu sampai dengan kondisi palu pakunya itu akan masuk ke dinding. Jadi kita akan menentukan, kita akan melakukan pengulangan untuk proses palu itu sampai ketika kondisinya ini benar. Maksudnya seperti apa? Saya akan melakukan palu ketika pakunya itu masih belum sepenuhnya masuk ke dinding. Jadi ketika prosesnya itu akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau untuk repeat sendiri itu beda lagi. Jadi kalau di repeat ini adalah kondisi di mana dia akan melakukan perulangan sampai pada kriteria yang telah kita tentukan. Jadi kita menentukan batas berhentinya. Kalau for loop kan tadi batasnya itu kita sudah tahu sampai ke sekian kali, misalkan sampai ke 100 kali. Kalau while loop itu dia akan mengulangi sampai kondisinya itu benar. Selama kondisinya itu benar, dia akan melakukan proses yang sama. Nah, kalau repeat loop itu dia akan berhenti ketika kondisinya itu sudah ketika kondisinya itu yang kita tentukan itu sudah sesuai seperti itu. Jadi contohnya mungkin langsung kita ke contohnya ya. Nah, ini untuk for loop. For loop ini contoh misalkan seperti ini. Kita sudah tentukan kita akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Apa yang akan dilakukan? Kita akan mencetak iterasi ke 1 sampai ke iterasi ke 5. Jadi nilai I-nya ini, nilai I yang di sini itu adalah nilai 1 sampai ke 5. Jadi kita hanya akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Jadi ini adalah for loop. Jadi nilai batas akhirnya ini, nilai perulangannya ini, iterasinya itu kita sudah tahu kita akan melakukan sebanyak 5 kali. Nah, kalau while loop seperti apa? While loop itu adalah sama misalkan kita ingin mencetak angka 1 sampai 5. Kalau while loop itu kita menggunakan fungsi while, kemudian ketika angkanya lebih kecil atau sama dengan 5, sorry, kegeser. Ketika angkanya lebih kecil sama dengan 5, dia akan melakukan proses ini. Dia akan terus mencetak angka 1, kemudian angka 2, angka 3 sampai dengan nilainya ini lebih dari 5. Jadi dia akan mencetak angka sama dengan angka plus 1. Jadi kondisi ini akan dilakukan while proses while loop ini kita akan melakukan prosesnya perulangannya ketika syarat ini masih terpenuhi. Nah, kalau repeat itu sendiri seperti apa? Kalau repeat itu dia menentukan dulu prosesnya seperti apa. Misalkan dia akan mencetak angka ini adalah angka plus 1. Dia akan berhenti ketika nilai angka yang di sini itu sudah lebih dari 5. Dia akan berhenti. Ketika angkanya lebih dari 5, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Nah, kita mungkin ke contohnya saja. Kita coba di sini. Nah, misalkan tadi kita ingin membuat urut nomor misalkan nomor tadi nomor 1 sampai 5. Kita akan menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, yang pertama kita menggunakan for. Jadi for itu tadi kondisinya adalah kita sudah tahu iterasinya sampai berapa. Jadi kita misalkan tentukan I-nya itu adalah dari range 1 sampai 5. Nah, apa yang dilakukan prosesnya? Nah, prosesnya itu adalah kita print I misalkan. Nah, kalau kita running, oh, sorry, kita belum punya nilainya ya. Nilainya itu, kita nilai dasar awalnya itu adalah 1. Nah, di sini akan mencetak dari 1 sampai ke 5. Jadi dia akan melakukan, jika nilainya itu, dia akan melakukan perulangan print I dari angka 1 sampai ke 5. Nah, kalau kita menggunakan while tadi adalah ketika kita menggunakan while, saya agak lupa untuk while itu, nah seperti ini. While itu ketika nilainya itu lebih kecil daripada 5, saya agak lupa kalau while ya.
Nah ini. Nah, kita pertama inisiasi angka 1. Angkanya itu kita mulai dari 1. Nah, while ini ketika angkanya lebih kecil atau sama dengan 5, kita lakukan proses ini. Angka 1, kemudian angkanya ini lebih dari 1. Maka kalau kita lakukan prosesnya, dia akan mencetak angka 1 sampai 5. Nah, misalkan kita ubah. Misalkan di sini dari 10 ya, misalkan 10. Maka dia akan mencetak angka 1 sampai 10. Jadi prosesnya seperti itu. Dia akan cetak angka, isinya adalah angka ini, kemudian dia print angka. Angka itu ambil dari mana? Angka itu adalah isinya 1. 1, kemudian dilanjutkan angka itu ditambahkan dengan 1. Maka nilainya angka ini akan berubah. Jadi pertama nilainya 1, kemudian selanjutnya akan ditambahkan 1 jadi 2, kemudian dicetak lagi. Kemudian selanjutnya ditambah 1 lagi, kemudian jadi 3, dicetak lagi sampai batas akhirnya itu adalah ketika angkanya itu sudah mencapai angka 10 seperti itu. Nilai batas akhirnya itu adalah dia angkanya itu lebih kecil atau sama dengan 10. Ketika dia sudah mencapai 10, maka proses ini akan berhenti. Seperti itu. Nah, kalau repeat yang tadi misalkan di repeat tadi, nah, repeat di sini contohnya sama, misalkan berarti yang untuk repeat ini adalah kita prosesnya dulu yang kita gambarkan di awal. Kita ulangi proses ini sampai nilainya ini lebih besar sama dengan lebih besar daripada 5. Ketika nilainya lebih besar daripada 5, maka prosesnya akan berhenti. Jadi angka yang pertamanya adalah 1, kemudian dia akan berhenti ketika angkanya sudah sama dengan 5. Seperti itu. Nah, contoh lain misalkan. Nah, ini akan kita tadi kita untuk for ini kita menentukan nilai dari 1 sampai 5. Nah, misalkan kita ingin membuat urutan yang sama, tapi kita bukan mulai dari 1 misalkan. Nah, dari yang tadi kan misalkan kita menggunakan for. Sorry, sepertinya ada yang bocor suaranya. Oke, udah aman. Oke, misalkan kita ingin membuat urutan dari misalkan 5 sampai dengan 10. Nah, sebenarnya simpelnya seperti ini. Jadi nilai ini misalkan adalah 5. Kemudian for i in. Tadi kan kalau kita buat itu 1 sampai dengan 10 karena batas akhirnya kan 10. Maka yang dilakukan adalah tadi? Sorry. Print i. Nah, apa yang terjadi kalau kita buat seperti ini? Maka yang di print adalah 1 sampai 10, bukan mulai dari 5. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau buat sampai 5? Jadi yang nilai awalnya ini kita ubah. Nilai awalnya itu adalah sesuai dengan nilai ini. Jadi ini kita bisa ubah misalkan nilai. Nah, kalau kita ubah seperti itu, maka dia akan mencetak angka dari 5 sampai dengan 10. Jadi nilai awalnya yang kita custom sesuai dengan inputan yang ada. Jadi kalau misalkan ini kita mau ubah jadi inputan, misalkan tadi S numerik, apa tadi? Rate line, masukkan nilai awal. Contoh ya seperti ini. Kalau buat inputan seperti itu dia harus di dalam apa namanya file sendiri ya. Jadi contoh kita buat script baru saja seperti ini. Kalau kita running, nah ini contohnya misalkan kita mau buat angka dari 3 misalkan. Nah dia akan mencetak dari 3 sampai dengan 10 seperti itu. Jadi
sintaksnya itu adalah nilai awalnya itu akan bergantung pada nilai inputan yang kita input di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita balik misalkan kita mau buat angka 1 sampai dengan nilai yang kita sudah tentukan ini. Nah, caranya sama. Jadi, misalkan kita memulai dari 1. Jadi, yang kita ubah itu adalah nilai yang sini. Nilai. Jadi, itu akan nilai akhirnya itu akan bergantung pada inputan tadi. Misalkan saya mau buat dari 1 sampai 99, maka dia akan cetak dari 1 sampai 99. Seperti itu. Kan di outputnya akan muncul angka 1 sampai dengan 99. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan saya mau cetak, saya mau buat nomor, misalkan yang tampil itu adalah bilangan genap misalkan. Nah, caranya kita tinggal ubah nih perintahnya di sini. Jadi perintah di sini itu kita tambahkan tadi untuk menentukan bilangan genap itu if tadi apa tadi nilai, sorry, eh, karena di sini kan di for i kita pakainya di sini i, jadi kita pakai nilai i. Jika i-nya itu kita bagi dengan 2 menghasilkan 0, maka yang kita lakukan adalah kita print angkanya. Nah, seperti ini. Jadi logiknya seperti ini. Kita lakukan perulangan dari 1 sampai dengan nilai yang sudah kita tentukan, di mana kalau nilainya itu nilai i ini nilainya itu di antara 1 sampai nilai yang kita tentukan ini misalkan 1 sampai 100, ketika ini dibagi dengan 2, maka kita cetak atau kita print nilainya. Ketika dia dibagi sama dengan 2, dibagi 2 dan hasilnya tidak sama dengan 0, maka itu kita abaikan, kita skip. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Misalkan saya mau buat nilai bilangan genap itu dari 1 sampai 12 misalkan. Nah, dia akan muncul 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, bagaimana kalau ganjil? Kalau ganjil ya tinggal diubah aja di sininya. Misalkan berarti kita pakainya bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu berarti coba kita pakainya misalkan 12. Nah, yang muncul adalah bilangan ganjil. Itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi ini adalah operator untuk tidak sama dengan atau ya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kalau sama dengan kan tadi kita pakai sama dengan 2 kali. Kalau tidak sama dengan itu kita pakai operator seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk menghasilkan bilangan ganjil atau genap. Nah, selanjutnya eh, oke. Nah, itu mungkin untuk yang dari looping di R itu tadi kita sudah praktekkan untuk for loop-nya seperti apa, kemudian untuk while loop-nya seperti apa, untuk repeat loop-nya seperti apa. Nah, mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin saya minta dicoba di masing-masing teman-teman di laptopnya masing-masing. Kita coba latihan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk latihan atau langsung saja? Bagaimana? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Bisa Sip, sip. langsung. So, Oke, kalau gitu saya minta mungkin waktunya sampai jam 9 tadi ya, karena ini sudah setengah 9 kurang. Saya mungkin ini kita coba teman-teman coba dulu ya per masing-masing dari teman-teman dari ada 2 contoh latihan ini menggunakan yang tadi. Jadi ada bisa menggunakan yang dari tadi, yang dari bisa menerapkan yang 3 tadi nih.
Jadi ada dari sequence, ada dari selection, ada dari looping. Nah, kita coba teman-teman buat uh, programnya atau sintaksnya di R untuk dua latihan ini. Nanti mungkin waktunya sampai pukul 10 menit mungkin ya. Saya minta teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah ada yang selesai, monggo di resend. Oke, mungkin latihan dulu ya teman-teman ya, sambil dicoba di masing-masing untuk yang dua latihan ini. Jadi yang pertama itu kita buat sebuah program atau buat algoritma bagaimana menentukan total belanja dari sebuah toko. Nah, di mana kondisinya itu kalau belanjanya itu lebih dari 500.000, maka dia akan dapat potongan 10%. Tapi kalau misalkan kurang dari 500.000, maka dia tidak dapat potongan atau harganya sama sesuai dengan yang ada di barang tersebut. Jadi inputannya adalah harga barang. Jadi ketika kita mengetahui harga barang, harga total belanja misalkan total belanja dari sebuah barang itu misalkan kita simbolkan sebagai X. Nah, kita akan menghitung total akhirnya. Total akhirnya itu adalah dihitung kalau belanjanya lebih dari 500.000, kita dapat potongan 10%. Tapi kalau tidak lebih dari 500.000, maka harganya sesuai dengan harga tadi. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah algoritma yang meminta misalkan pengguna menginput yang tadi. Misalkan kita melakukan inputan angka. Jadi ketika selama angkanya ini positif, kita akan menjumlahkan angka tersebut. Nah, nantinya programnya itu akan berhenti itu ketika penggunanya itu atau usernya itu akan ketika menginputkan nilai negatif seperti itu. Jadi akan muncul sebuah program, misalkan kita memasukkan sebuah program inputan angka. Ketika angka yang diinputkan itu positif, maka dia akan meminta angka berikutnya. Misalkan 1, maka dia akan meminta angka berikutnya, misalkan diinput lagi 5, akan minta hasil angka berikutnya, misalkan 10. Nah, program itu akan berhenti ketika kita menginputkan angka negatif. Nah, angka negatif ini ketika angka negatif diinputkan, maka programnya akan berhenti dan akan menghasilkan nilai penjumlahan dari angka-angka positif. Seperti itu. Jumlah dari angka-angka positif tersebut. Nah, paham untuk dua latihan ini? Mungkin teman-teman bisa dicoba 10 menit sampai pukul 8.30. Kalau ada yang bisa mempresentasikan juga, monggo silakan. Untuk yang pertama mungkin agak simpel ya. Jadi bisa kalau misalkan ada yang sudah bisa 1 atau sampai 5 menit ke depan, monggo.
Gimana? Ada yang bisa? Ada yang berhasil? Kalau nggak ada mungkin kita coba bahas satu dulu ya. Mungkin kita coba bahas dulu yang pertama. Saya coba stop dulu ya. Nah, coba kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, kita akan membuat sebuah program, sebuah algoritma. Misalkan yang tadi perintahnya. Nah, kita akan membuat sebuah algoritma untuk menghitung total belanja di sebuah toko. Jika total belanjanya itu lebih dari 500.000, kita beri diskon atau potongan sebesar 10%. Nah, jika tidak, maka harganya tetap. Nah, caranya ini masuknya algoritma apa nih? Sequence, selection, atau di looping. Nah, kalau kita lihat, ini kan dia belum ada kondisi, maksudnya belum ada perulangan kan ya. Jadi dia pastinya bukan looping karena prosesnya hanya dilakukan sekali. Nah, kemudian apakah dia selection atau dia di sequence? Nah, kalau sequence kan dia berurutan ya tanpa ada uh, cabang. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ada semacam percabangan. Kalau dia ada kotak belanjanya lebih dari 500.000, kita beri potongan. Tapi kalau dia tidak, maka dia harganya tetap. Jadi di sini ada percabangan. Maka kita bisa menggunakan apa namanya logika algoritma itu percabangan seperti itu. Nah, langsung saja mungkin yang pertama kita masukkan dulu totalnya, misalkan total belanjanya. Total belanjanya itu misalkan ini berupa inputan tadi S numerik. Jadi inputannya itu berupa angka numerik, kemudian red lines, kemudian masukkan masukkan eh, total belanja. Masukkan total belanja. Nah, kemudian setelah itu kita buat fungsinya, logiknya. Nah, jika total tadi di atas, ini total ini lebih dari, apa tadi? Lebih dari sama dengan, sorry, typo, total lebih dari sama dengan 500.000, maka apa yang dilakukan? Dilakukan adalah kita beri potongan totalnya ini, maka kita potong itu, sorry, total dikurangin dengan diskonnya. Diskonnya itu adalah total dikali dengan 10%. 10% misalkan 10 per 100. Nah, selain itu apa? Selain itu adalah sesuai dengan harganya, yaitu kita menggunakan total. Seperti itu. Kemudian kita print, kita tampilkan nilainya. Tampilkan itu misalkan kita pakai cat total belanja adalah, terus kita ambil nilainya itu dari total. Kemudian kita beri baris baru, new enter. Oke. Nah, coba kita running. Nah, kita misalkan masukkan belanjanya adalah 300.000. 300.000 bentuknya dia ini ya. Sorry. Misalkan
tadi 500, 1, 2, 3. Nah, ketika dia 500.000, maka total belanjanya adalah 450.000 karena kita kasih potongan 50.000. 50.000 itu adalah 50 dikali 10% adalah 50.000. Jadi dipotong 50.000, total belanjanya hanya 450.000. Nah, kalau kita misalkan kita running source saja karena ada inputan. Misalkan harga barang total barangnya itu adalah 500 rupiah, 500.500 rupiah. Nah, maka total belanjanya adalah sama ya, adalah 450 rupiah. Nah, misalkan kalau dia kurang tadi, saya tadi mau coba yang kurang. Misalkan total belanjanya adalah 450, salah, 450.000, 1, 2, 3. Maka total belanjanya juga adalah 450 karena dia nggak dapat potongan. Atau contoh lain misalkan tadi misalkan 499.000, 499.999, benar kayak kurang 1 ya. Nah, total belanjanya sama karena dia nggak dapat potongan seperti itu. Jadi ini contoh programnya, contoh sintaksnya. Ketika kita mengkonversi tadi perintah tadi dan membuat algoritma menghitung total belanja dari sebuah toko. Nah, ada yang ingin tanyakan di sini? Nah, sekarang kalau memang nggak ada, belum ada. Nah, sekarang coba saya mau berikan sebuah contoh mungkin. Eh, kita akan membuat sebuah program, contoh program sederhana. Ada yang pernah pakai Shiny nggak ya sebelumnya? Ada yang sudah pernah explore Shiny, Shiny? Belum ada? Atau baru pertama kali tahu library Shiny di R? Pernah, Pak. Pernah pakai? Iya. Iya. Oh, sudah pernah ya? Oke, berarti mungkin udah tahu ya. Misalkan kita ingin membuat program tadi ini untuk jadi sebuah program atau sebuah web aplikasi. Kalau di Shiny itu untuk membuat sebuah web aplikasi. Jadi misalkan tadi kita akan membuat sebuah web app. Kita masukkan inputan barangnya, kemudian akan muncul menampilkan total harganya setelah diskon. Nah, itu kita bisa menggunakan Shiny salah satunya. Kalau di sini kan kita hanya fokus di R-nya saja. Oke, kalau memang sudah ada mungkin nanti kita coba buat project sederhana yang menggunakan Shiny mungkin nanti di akhir ya. Oke. Sip, sip. Nah, sekarang coba saya mau konversi sintaks ini menjadi sebuah sintaks Shiny. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah ketika di Shiny itu kita perlu yang namanya memanggil library-nya dulu. Jadi kita library Shiny. Jadi library Shiny ini, di library Shiny ini kita butuh yang namanya UI. Mungkin bagi yang udah sering atau sudah pernah explore Shiny, kita butuh UI-nya dan juga kita butuh namanya servernya ya. Servernya itu salah. Function input. Nah, biasanya sederhananya seperti ini di Shiny. Nah, ketika kita mau mengkonversi tadi, program tadi ke dalam Shiny, yang pertama kita butuh inputan di UI-nya dulu. Jadi pertama kita buat inputan numerik. Kalau di Shiny itu numerik input, ada numerik input di sini. Nah, numerik input ini kita misalkan inisiasi nama variabelnya itu adalah X. Kemudian yang akan tampil itu adalah masukkan total belanja. Nah, kita beri value defaultnya itu di tampilannya adalah
value-nya adalah 0. Nah, kemudian kita buat text box atau semacam output untuk menampilkan hasilnya. Itu menggunakan verba text text ya, output. Nah, kemudian kita beri nama misalkan output. Nah, kemudian di servernya ini eh, kita masukkan yang tadi, yang ini untuk yang proses perhitungannya. Nah, kita biasanya di Shine itu kita menggunakan observe ya. Observe itu untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan proses ketika terjadi perubahan. Jadi otomatis akan menampilkan secara langsung perubahan yang terjadi. Nah, contohnya di sini misalkan ketika kita menginputkan nilai, kita mengubah nilainya di sini, nilai harga total belanjanya, maka otomatis di outputnya ini akan otomatis secara langsung berubah. Jadi nggak perlu ada proses tombol atau apapun, langsung akan berubah. Kita menggunakan observe. Nah, kemudian yang pertama kita ambil dulu totalnya, total harga barangnya itu kita ambil dari input tadi, input dari nilai X ini. Jadi kita ambil nilainya. Jadi input X ini adalah kita mengambil total ini, kita mengambil dari nilai input, nilai yang diinput pengguna di variabel X. Nah, kemudian kita buat logiknya yang tadi. Nah, misalkan logiknya seperti ini, saya copy saja ke sini. Jadi di sini kita buat ketika totalnya itu lebih dari 500.000, maka ini, selain itu ini, maka kita cetak. Nah, kemudian di outputnya itu, sorry. Nah, kemudian di outputnya itu kita tampilkan. Di outputnya itu kita nampilkannya itu di sini. Sorry, saya ubah namanya ya. Misalkan tampil, biar biar beda. Di sini outputnya itu adalah kita tampilkan di verba text ini yang kita beri nama tampil. Kemudian kita render print. Kemudian apa yang kita tampilkan? Kita tampilkan adalah ini. Nah, seperti ini. Kalau kita running, sorry, di bawah masih ada ini. Kalau kita running, sorry, ada yang error. Errornya itu di mana ini? If ini input. Oh, oke, oke, oke. Di sini kurang ini. Berarti di sini juga ada, mana pasangannya? Hmm, ini orang ini. Berarti ini di sini. Hmm, library, tampil. Coba bentar. Apakah ini salah? Oke, oke, oke. Kita belum masukkan ininya. Kita buat ngerunning itu kita perlu Shiny apps. Kita, sorry, kita tampilkan itu UI sama servernya. Nah, baru tampil. Nah, nanti akan muncul di sini, masukkan total belanja. Total belanjanya di sini nanti akan muncul di bawahnya adalah outputnya yang tadi. Misalkan tadi kita masukkan, ops, yang salah.
500, 1, 2, 3. Nah, total belanjanya adalah 450.000. Kalau dia kurang dari 500.000, misalkan 499, itu 23. Nah, total harga belanjanya itu sama seperti itu. Nah, jadi ini contohnya, mungkin nanti bisa lebih advance lagi. Ini cuma contoh sederhana untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini nantinya bisa di-share juga ya, di-publish juga ya, mungkin yang sudah pakai. Jadi nanti akan bisa diakses dalam bentuk website. Jadi di Shine itu sudah punya, sudah beri ini juga, sudah ada semacam tools juga untuk mempublish secara gratis bagi teman-teman yang ingin mencoba. Jadi hasilnya itu seperti ini. Uh, Kalau kita buka melalui website itu sama, jadi nanti akan ada domainnya, kita buka di mana tadi? Sini. Sorry, ini. Jadi di sini total belanjanya, misalkan kita masukkan 500, 1, 2, 3. Nah, akan muncul total belanjanya seperti sekian, seperti itu. Oke, oke, kita balik lagi ke paparan tadi. Nah, jadi itu contohnya. Jadi untuk yang pertama. Nah, mungkin untuk materinya, jadi seperti itu dulu. Untuk yang kedua mungkin saya minta teman-teman coba di masing-masing. Nanti kita review untuk next pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita coba untuk yang review untuk yang latihan 2 ini ya. Teman-teman bisa silahkan dicoba dibuat programnya seperti apa. Nanti bagi yang itu untuk yang satu orang mungkin saya minta untuk coba presentasikannya. Satu orang untuk melihat proses yang dilakukan dari algoritma yang sudah disusun seperti itu. Itu mungkin yang pertemuan hari ini teman-teman, untuk yang dasar-dasar dari struktur dasar dari algoritma pemrograman. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalau untuk pertemuan hari ini, untuk materi pada pertemuan hari ini, monggo dipersilakan sebelum kita akhiri pertemuannya mungkin karena sudah hampir jam 9 juga. Mungkin tadi ya tugasnya mungkin apa untuk satu diekspor yang poin kedua karena tadi kita baru menjelaskan yang pertama. Jadi yang kedua itu tugasnya teman-teman diekspor buat di masing-masing orang. Nanti kita pilih besok minggu depan yang kira-kira mempresentasikan siapa untuk menyampaikan hasil dari eksplorasinya seperti itu. Itu teman-teman, apa ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ada yang lain? Belum Jelas ya? ada, Pak. Oke, belum ya. Oke, mungkin dicoba saja ya untuk yang tugasnya tadi. Kalau memang ada kendala mungkin ditanyakan minggu depan, boleh, silakan. Oke, itu dari siapa? Dari juga mau nanya atau gimana? Oke, kalau tidak ada mungkin apa sudah bisa diakhiri untuk pertemuan hari ini atau gimana? Kalau ada kendala mungkin disampaikan saja sebelum kita tutup mungkin. Dari dosennya juga sudah standby juga menunggu. Gimana teman? Gimana? Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Iswan, penjelasannya ini tadi sangat jelas. Oke, Ya, teman. sama Bu. Izin Bu, ini pas sorry untuk yang mahasiswanya totalnya berapa ya? Totalnya 15, Pak. Jadi ini teman-teman ada yang double device sepertinya. Ya. Oke, 15 orang ya untuk satu kelas. Oke, berarti kayaknya hadir semua ya. Oke. Ada yang tidak hadir Oh, satu. ada yang nggak hadir ya. Tapi seniornya itu kayaknya tidak pernah saya hubungi masih belum respon dari minggu pertama. Dan saya minta teman-teman juga sepertinya tidak ada yang dihubungi sama beliaunya.
Jadi Oke. nanti mungkin saya konfirmasi lagi. Jadi pastinya biasanya yang hadir 14 orang, yang satu enggak hadir itu. Oke, siap, siap. Gimana teman-teman semuanya? Sudah ada pertanyaan atau sudah cukup semua? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada Pak Iswan mohon izin untuk saya minta teman-teman open cam kembali sehingga bisa kita screenshot untuk bukti akhir perkuliahan kita hari ini. Ya, ya Bu. Oke, saya hitung ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak Iswan atas penjelasannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan pada materi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, ada tugas 1 dari Pak Iswan. Silakan dikerjakan dengan sebaiknya. Nanti akan saya buatkan di Firlenda untuk pengumpulan dari tugas ini. Dan mohon izin Pak Iswan nanti saya minta materi hari ini. Ya Pak, sehingga Siap, bisa siap, siap, Bu. di Firlenda juga. Terima kasih teman-teman atas kehadiran malam ini. Terima kasih Pak Iswan atas penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswan. Terima Pak kasih, Iswan, Bu. Terima kasih Bu Denny. Terima kasih semuanya. Mohon izin saya end meeting ya semua.